masuk neraka nggak apa-apa. Iya, yang penting keyakinan saya adalah agama Islam itu agama yang benar. Yang penting bersama-sama dengan Itu Muhammad kan di neraka. keyakinan saya. Gitu, Pak. Kenapa harus memaksa untuk? Loh, saya tanya kok. Parameter Anda itu untuk meyakini Al-Quran, ya, itu sebagai kitab setan, itu parameter apa? Itu Allah menyusui para setan, itu surah 21 ayat 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bukannya bertobat, Ki Ahmad, ya, si Ki Ahmad ini, atau Victory Alda, malah berjanji akan mencelakai sebanyak mungkin mujahidin muslim seandainya dia ditangkoi. Kita tahu, Victory Alda sudah resmi dilaporkan ya. Sudah resmi dilaporkan atas hujatan-hujatan yang dia lakukan terhadap agama Islam. Penistaan demi penistaan. Terus dia buat. Bahkan sampai detik ini, sampai kemarin malam, Victory Alda itu akhirnya muncul kembali setelah 2 hari menghilang. Saat kemarin muncul, Victory Alda sama sekali tidak menyesal. Bahkan dia mengatakan bahwa dia akan terus menghujat Islam selama dia masih hidup. Jadi memang dendam yang ada di dalam diri Victory Alda terhadap Islam ini sudah sampai ke titik puncak, sudah maksimum ya. Jadi dia mengatakan nggak apa-apa, kalaupun dia harus masuk neraka, dia akan tarik sebanyak mungkin umat muslim, orang-orang untuk sama-sama masuk neraka. Ya, dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia akan menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk ikut beserta dia. Ya, kita tahu memang setan itu tempatnya di neraka. Ya, yang namanya setan udah fix masuk neraka dan mereka tahu. Setan tahu bahwa dia akan masuk neraka. Tetapi tentu saja dia tidak ingin sendirian. Ya. Setan tidak ingin masuk neraka sendirian. Itulah kenapa dia menarik sebanyak mungkin anak cucu Adam. Begitu juga yang dilakukan oleh Victory Alda ini. Dia akan menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk ikut masuk neraka beserta dia. Itulah kenapa kita lihat dia menyebarkan kebencian itu. Dia salurkan kebencian itu dan dia tularkan kepada laskar-laskar Polycarpus yang sebelumnya banyak orang-orang Kristen baik di luar sana, dia pengaruhi untuk menjadi laskar Polycarpus, untuk menjadi pembenci Islam juga. Tujuannya apa? Supaya beserta barisan dari setan-setan. Karena pembenci Islam adalah setan. Ya. Setan sangat benci anak cucu Adam, menganut dan juga menyembah kepada Tuhan yang benar. Setan nggak mau. Setan pinginnya dia yang disembah. Itulah ada istilah iblis bapakmu kan gitu. Di kekristenan pun mengenal bahwa setan ingin disembah. Setan menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Kalau mereka bilang pemimpinnya Lucifer kan begitu. Lucifer ingin disembah juga, ingin disejajarkan. Itulah disebut iblis bapakmu. Jadi yang menjadi bapak dari Victory Alda adalah Lucifer atau iblis. Itulah kenapa dia ingin menarik sebanyak mungkin orang-orang beserta dia masuk ke kerajaan Lucifer. Karena memang tugas antek-antek Lucifer ini adalah menarik sebanyak mungkin orang untuk menjadi laskarnya, untuk menjadi pasukannya. Itulah sumpah dan janji yang diucapkan oleh Victory Alda. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu bagaimana janji dari Victory Alda untuk menarik sebanyak mungkin orang masuk neraka. Masuk neraka nggak apa-apa. Iya, yang penting saya adalah agama Islam itu agama yang benar. Yang penting bersama-sama dengan Muhammad di neraka. Itu keyakinan saya. Gitu, Pak. Kenapa harus memaksa untuk? Loh, saya tanya kok. Parameter Anda itu untuk meyakini Al-Quran, ya, itu sebagai kitab setan, itu parameter apa? Itu Allah menyusui para setan, itu surah 21 ayat 82. Atau yang mana, Pak? Anda pengennya yang gimana sih? Allah menyesatkan iblis, mau? Saya kasih dalilnya.
Untuk membuktikan Allah setan itu harus yang seperti apa? Allah penyesat iblis. Allah mengutus Ya Pak, setan. dipakai Pak akalnya Pak. Akalnya dipakai dulu. Kalau akalnya nggak dipakai jadinya bodoh. Ya iya, wajar kalau Allah mengutus setan. Kalau Allah menciptakan setan. Itu maksudnya Allah menyusui setan Pak, memelihara itu. Menyusui. Ya, kan kayak anak-anak dipelihara orang tuanya dengan cara disusui. Itu Allah mau pelihara setan itu. Astagfirullah. Itu cuma pikiran. Sakit kamu. Ayo, gimana ayo? Kamu iman Intinya, iya maksudnya begini. Intinya adalah ini kan keyakinan kita kan masing-masing. Keyakinan kita masing-masing. Saya yakinkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Allah itu Esa. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran ngajari untuk menggauli anak kecil gitu. Itu keyakinan saya, yang jadi tidak usah mau ngomong-ngomong yang bla 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 kesana. Oh gitu, berarti iman buta ya Pak? Keyakinan kami. Iman buta ya Pak? Karena sudah tidak bisa katakan itu kayak gitu kan keyakinan saya. Gitu. Kenapa harus? Iya. Saya paham Pak, memang ada Islam yang memang seperti Anda yang bodoh amat, ya yang iman buta itu. Terus Ya, tujuan dari berdebat ini apa? Tujuannya apa? Memaksakan saya untuk tujuannya itu supaya bagaimana? sampai Kok Anda pintar, ngotot Pak. sekali ya? Supaya sampai pintar. Ngotot sekali. Anda Bukan itu ngotot punya Pak. Kami hanya ingin membuktikan betul tidak klaim Islam itu bahwa ajarannya benar. Betul tidak yang Bapak katakan tadi. Kami ingin buktikan, maksudnya apakah sekedar hoax atau klaim. Kita kan. Oh, kan sudah tunjukkan tadi Pak. Menurut Bapak orang memaksa seseorang jadi pelacur itu benar tidak? Ya kan? Kalau Bapak menganggap tidak benar, ya berarti ya terima konsekuensinya bahwa Bapak tadi, ya apa yang Bapak katakan tadi cuma bualan semata, klaim semata. Nih Bapak ini keimanannya tebak-tebak buah manggis. Ya, ibarat kalau beli kucing itu dalam karung langsung ngambil aja ya, Islam oke. Mau kelakuan nabinya kayak gimana? Bodoh amat lah, walaupun sisat apa-apa bodoh amat lah, walaupun gak ada tuannya bodoh amat lah. Intinya Anda tuh pengen satu neraka dengan Muhammad. Intinya begitu Pak. Makanya Muhammad itu kan didoakan supaya masuk surga, surat 33 ayat 56. Betul nggak Pak? Muhammad didoakan supaya masuk surga. Betul? Betul atau tidak? Saya tanya, Muhammad didoakan supaya masuk surga, betul atau tidak? Muhammad itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diakini, sudah dimasukkan, sudah ditetapkan. Dalilnya di mana Pak? Dalilnya di mana Pak? Oh gitu. Coba Pak Ladusin bukain di Qurano.com. Itu surah Al-Ahzab ayat 56. Kalian itu mendoakan Muhammad supaya Muhammad masuk surga, supaya selamat. Karena Muhammad sekarang lagi di neraka. Gak percaya sampai ini. Coba dibukakan aja ya. Ngeri ya teman-teman, ngeri. Memang mereka ini nggak akan bisa diam, nggak akan pernah puas sampai semua orang mengikuti mereka masuk neraka. Dan itu sudah dinubuatkan, sudah tertulis dengan jelas di dalam Quran ya. Mereka tidak akan diam teman-teman. Mereka tidak akan puas sampai kalian mengikuti mereka. Jadi memang tujuannya adalah sebanyak mungkin orang untuk ikut ke neraka beserta mereka. Jadi kiamat ini memang kalau dibilang luga, sudah dapat kaplingan terbesar. Di neraka itu dia salah satu yang punya kapling terbesar. Beserta dengan penyesat-penyesat yang lain gitu kan. Kalau di paling ujung, ya itu si botak. Ya, si botak yang mengajarkan agama Romawi itu. Baru kapling berikutnya, ya inilah krocok-krocoknya. Penyesat-penyesat gitu kan.
Ngeri teman-teman mereka ini. Jadi mereka akan menarik sebanyak mungkin kita. Itulah kenapa umat muslim jangan ada yang terpancing, jangan ada yang emosi. Karena caranya cuma dua. Ikut kepada cara mereka, ya, kalian ditarik supaya seperti mereka, supaya menjadi Polycarpus, supaya menjadi laskar Polycarpus, atau yang kedua, dia membuat kalian, terutama umat muslim, memiliki sifat seperti dia. Tukang marah, tukang hujat gitu. Inilah yang dia inginkan. Kalaupun kalian tidak ikut keyakinan dia, kalaupun kalian tidak seperti dia, menjadi pengikut dia, ya kalian sudah seperti sifat dia. Yaitu apa? Tukang hujat, tukang fitnah, tukang maki. Maka kalian juga akan jatuh ke neraka. Kita di Islam jelas ya, tujuan kita di dunia mengumpulkan pahala. Jadi kalau yang kamu kumpulkan adalah caci maki, hujatan, maka tentu saja dosa yang kamu kumpulkan itu disadari oleh kiamat. Itulah kenapa dia terus memancing amarah umat muslim. Inilah keinginan dari Dajjal itu dan antek-anteknya, agar umat muslim itu pembenci, pemarah, emosian, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tujuannya apa? Supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita makin banyak dosanya. Karena dia nggak bisa ajak kalian, maka kalian harus jatuh dalam dosa juga. Inilah yang dilakukan oleh Polycarpus itu. Jadi bagi umat muslim, mari kita serahkan kepada penegak hukum. Ada mekanismenya. Kita punya pemerintah, kita punya penegak hukum. Biarkan penegak hukum yang bekerja. Jadi jangan ada yang istilahnya mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu. Ya. Ataupun kita memaki-maki dia, menghujat agamanya. Jangan. Ya, tunjukkanlah bahwa Islam itu memang agama akhlak. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kan, aku tidak turun kecuali untuk menyempurnakan akhlak, teman-teman. Jadi yang disempurnakan itu adalah akhlaknya. Bagaimana manusia sebelumnya yang sudah rusak akhlaknya, sekarang diajarkan akhlak yang benar. Disempurnakan akhlaknya. Islam itu agama akhlak, teman-teman. Kita itu bukan agama yang memaksakan orang lain ikut agama kita. Kita bukan agama yang menjajalkan agama kita door to door. Enggak. Cara Islam untuk mengajarkan, untuk menarik orang adalah dengan akhlak, dengan perilaku. Tunjukkan. Jadi Islam itu penekanannya adalah akhlak. Beda dengan agama yang lain, harus door to door. Harus door to door. Itu beda. Jadi janganlah terpancing oleh kiamat ini. Anggaplah Polycarpus ini cobaan kita dalam berpuasa. Kalau di puasa kan cobaan kita lapar, haus ya, hawa nafsu. Kalau hari biasa ya cobaan kita ini si Victory Alda dan juga Polycarpus lainnya tentunya. Cobaan kita adalah mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita untuk tidak jadi seperti mereka, tidak jadi penghujat seperti mereka, bisa menahan diri. Itulah kenapa ya, kalau kalian tanya kepada saya sudah sampai kepada tahap di mana ya saya menganggap bahwa ini adalah cobaan, ini adalah ujian yang harus kita lewati. Itulah kenapa ya, kayak kemarin saya buka Komal, tiba-tiba masuk Polycarpus yang tantrum bilang, wah kalian penyembah batu, kalian hadap batu dan sebagainya gitu kan. Datang-datang langsung menghujat. Terus saya bilang, oh artinya kalau menghadap apa? Artinya kita menyembah itu. Contoh nih, saya sholat, di depan saya ada kulkas. Apakah saya menyembah kulkas? Iya, pokoknya yang di depan kamu, yang kamu sembah adalah Tuhanmu gitu kan. Loh kalau gitu, kamu sembah patung dong. Kalau gitu kamu sembah patung berkulup dong. Ya, bernono, saya bilang gitu. Langsung ngamuk dia. Loh, saya tanya, Pak, kan itu standar Bapak. Saya kan nanya. Kalau menggunakan standar Bapak, apakah seperti itu? Apakah maksudnya seperti itu? Langsung tidak terima, ngamuk-ngamuk gitu kan. Padahal dia yang datang-datang menghujat. Dia yang datang-datang memfitnah umat muslim, menyembah batu. Inilah saya bilang. Ya, kita nggak perlu harus seperti mereka. Biarkanlah mereka tantrum. Jadikanlah Polycarpus ini sebagai batu loncatan agar kita lebih bisa mengontrol emosi. Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
Karena memang yang namanya ujian itu nggak enak. Nggak enak memang. Tapi banyak cara untuk menyikapi Polikardus ini. Ya kita balikkan aja ke mereka. Ya, semua fitnahan mereka kita balikkan. Karena saya yakin ya, semua fitnahan yang dibuat Polikardus, ini pasti akan berbalik ke mereka karena Nabi Isa alaihissalam ya, yang akan tahan badan. Nabi Isa alaihissalam yang akan menampar mereka. Ya, menampar mereka. Dan itu sudah kita buktikan. Selalu statement mereka kembali ke diri mereka dan menampar diri mereka. Jadi buat kiamat, santuy, ya jangan kejang-kejang, jangan depresi sampai ingin menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut terjun, ya masuk jurang mengikuti Anda. Jangan. Masuk jurang ya masuk jurang sendirilah. Ini masuk jurang kok aja-aja ya, memalukan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.